kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita mendengarkan nih pidato dari Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, guys. Ada apa lagi nih, ya kan? Kelihatannya beliau sedang meradang nih, guys, dengan kondisi negeri ini, guys, ya kan? Terutama kepada aparatur negaranya nih, guys. Ya, kita lihat pidatonya seperti apa, serta cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan video yang terjadi pada aparatur negara nih, guys. Yuk, kita lihat, guys. Rakyat kita mendambakan polisi yang hebat, polisi yang unggul, polisi yang begitu tampil. Semua segan, semua hormat, bukan semua takut. Kita ingat, adik-adikku, ingat, kau dibesarkan oleh rakyat, kita diberi makan oleh rakyat. Bagaimana kita menurut diberi kalian pakaian oleh pemirsa? rakyat. Tulis di kolom komentar. Kita diberi pendidikan oleh rakyat. Kita diberi karier oleh rakyat. Bintang-bintang yang ada di pundak kita, bintang-bintang yang ada di pundakmu, itu dari rakyat, bukan dari orang perorangan. Oleh karena itu, rakyat mendambakan kalian melindungi mereka. Kalian milik kita juga. Awal mula terungkapnya gudang TNI di Sidoarjo tampung ratusan kendaraan hasil curian. Mobil hilang dicuri, pria ini temukan kendaraannya dipakai polisi di Sumatera Utara. Aibda DP anggota Polsek Pantai Cermin diduga menggunakan mobil curian. Kau sadar nggak kau sudah jadi pengkhianat? Siap sadar. Hah? Siap sadar. Sadar? Siap. Kau tahu nggak kemana itu munisi larinya? Siap salah. Hah? Ke OPM. Ke OPM? Siap. Baru kau kasih munisi OPM untuk tembak kami yang ada di sini? Siap salah. Hah? Siap salah. Saya ulangi lagi, nama lengkapmu? Siap Asben Kurniawan Gagola. Pangkat? Siap Peraka. NRP? 311402844194. Jabatan di satuan? Siap Tamundilu Tonkom Yonif 743. Enak ya jadi kalian, kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Lagi rame berita Damkar nangkap maling di Kota Waringin Barat. Banyak warga yang muji katanya Damkar sigap dan satset waktu dimintain tolong. Aku kasih tahu ya, Damkar itu sebenarnya bukan satset, kitanya aja yang gabut. Makanya kalau ada warga minta tolong, asalkan kita bisa gas, kita kerjain. Bayangin Damkar dengan anggaran yang kecil bisa nangkap maling, apalagi nanti anggarannya gede. Jangankan nangkap maling, nangkap meteor jatuh mungkin kita bisa. Bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Barusan kita sudah sama-sama melihat dan mendengar pidato dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kalau kita cermati, guys, artinya Pak Prabowo melihat, mendengar, merasakan ada aparatur negara yang tidak setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tidak setia kepada rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo akan membersihkan aparat-aparat yang tidak setia itu. Nah, Bang Muarakarta sebagai pengamat politik, juga praktisi hukum, pasti sudah melihat nih, ya kan, pidato dari Bapak Prabowo Subianto. Gimana Bang Muara tanggapannya terhadap pidatonya Bapak Prabowo Subianto yang tadi? Saya pikir Pak Prabowo semakin hari semakin kesininya, saya lihat justru semakin menunjukkan ketegasannya, nggak main-main. Artinya jangan coba-coba bermain, ya, akan mengganggu negara ini, akan disikat habis. Baik itu para koruptor, baik itu para penjahat apapun. Jadi mesti setia kepada negara dan setia kepada rakyat. Karena
kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan sekarang ini Pak Prabowo adalah presiden. Jadi dia sudah mulai menunjukkan taringnya. Jadi tidak orang nyinyir dibilang di bawah kendalinya Jokowi, di bawah bayang-bayang Jokowi, itu tidak. Dia sudah menunjukkan taringnya sebagai presiden yang mau negara ini benar-benar kembali sehat dan rakyat sehat dan negara ini besar. Tadi kita sudah sama-sama kan mendengar isi dari pidatonya. Terlihat begitu tegas, terlihat begitu keras gitu ya kan. Maknanya apa sih Bang sebenarnya? Coba kita analisa Bang, gitu ya. Apakah ada orang-orang di sekitaran Pak Prabowo yang tidak setia nih Pak? Iya, saya pikir bukan soal setia atau tidak setianya ya kepada beliau pribadi ya, tetapi kesetiaan itu mesti ditunjukkan kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara ya. Jadi tidak harus setia kepada Pak Prabowo pribadi, tapi benar-benar setia kepada rakyat dan melindungi rakyat dan bekerja untuk rakyat. Itu yang saya lihat inti dari maknanya. Karena selama ini kan banyak yang nyinyir, kok cuma di pilpres waktu kampanye itu aja keras, tetapi udah jalan ke sini agak melunak. Saya pikir enggak. Dia lambat laun dipelajari, akhirnya kemarin dia buat statement seperti itu di salah satu tempat acara, dan ditunjukkan jangan menyakiti hati rakyat, jangan mencoba-coba mengganggu rakyat, akan disikat habis. Nah, kira-kira tahu nggak sih Bang, siapa nih yang mau disikat Bapak Prabowo? Ya kan, yang tidak setia siapa sih Bang? Abang tahu nggak? Ya, kalau saya ditanya siapa yang mau disikat, kan beliau yang tahu. Beliau kan punya intelijen, beliau punya pembantu-pembantunya, dan beliau di kabinetnya itu kan memang kalau kita lihat solid di permukaan ya, tapi di dalam kan kita nggak tahu tarik-menarik dengan kepentingannya. Nah, itulah yang Pak Prabowo cepat sekali mendeteknya dan akhirnya mengingatkan itu semua. Kayaknya nih masalah korupsi nih menjadi masalah yang krusial nih buat Bapak Prabowo nih, ya kan? Dia kayaknya berkomitmen penuh nih Bang terhadap pemberantasan korupsi. Cerita nggak ada ampun, ya. Arvin Muiz aja sudah diperingatkan kok, itu hakim-hakim itu kan, kok cuman 6 tahun setengah, kenapa tidak 6 tahun, kok tidak 50 tahun? Artinya mengingatkan penegak hukum, janganlah seperti itu. Jangan, itulah tadi saya bilang, jangan menyakiti hati rakyat. Maksud beliau itu, ya benar-benar negara ini dikelola yang baik, ya, hakimnya baik, ya, memutus itu dengan hati nurani, tanpa diintervensi. Tetapi mana yang memang benar-benar, kemarin kita lihat kan rumahnya mantan kepala ketua PN Surabaya, 21 miliar lebih dari rumahnya disita uang. Wow. Nah, itu kan baru satu. Ini berapa banyak ketua pengadilan, berapa banyak hakim. Ini kan semua berangkat dari jarum nikar dulu. Nah, itulah yang memang yudikatif itu mesti bebenah. Penegak hukum mesti introspeksi diri, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai benteng terakhir ada di Mahkamah Agung. Karena itulah benteng terakhir pengadilan. Kalau itu sudah rusak, sudah tidak ada lagi hukum di Republik ini. Jual beli pasal itu terus berlangsung. Di zaman Pak Prabowo ini seperti yang ngeri-ngeri sedap nih Bang, ya, koruptor mau dak diduk, apalagi yang menjabat nih, ya kan, wakil-wakil rakyat, aparatur negara Bang, siap-siap nih Bang, ngeri nggak Bang? Bukan ngeri nggak ngerinya, tapi benar-benar Pak Prabowo mau membersihkan para koruptor, ya, supaya uang rakyat itu ya tidak digerogoti, ya, dikembalikan kepada rakyat. Nah, makanya di sini dibenahin, pembenahan yudikatif, ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Itu yang dibenahi supaya memang pencari keadilan itu benar-benar menerima keadilan. Jangan tajam
ke bawah tumbuh ke atas. Jadi Pak Prabowo nggak main-main. Jadi memang untuk negara ini benar-benar sebagai negara hukum dan tertib hukum dan semua tidak melanggar hukum. Pokoknya yang melanggar hukum pasti dihajar habis. Kondisi negara kita yang sekarang ini benar-benar sudah luar biasa. Korupsi sudah menggila di mana-mana gitu loh. Dan kata orang-orang bang gitu ya, carut marut bang di negeri Konoha gitu loh. Susah untuk dikendalikan. Nah, pesan nih bang, ya kan? Abang punya usulan atau pesan nih bang terhadap aparatur negara bang, ya kan? Harus seperti apa nih bang bertindak, ya kan? Biar sesuai dengan arahan Bapak Prabowo, ya. Gimana menurut abang? Ya, saya pikir semua kan udah ada SOP-nya, ya. Ya, jadi saya cuma berpesan, ya, jangan pernah mau duduk di kursi hanya untuk memikirkan bagaimana memperkaya diri. Jangan merampok uang negara, karena uang negara itu uang rakyat, ya. Kalau hanya naik ke atas hanya mengejar mau merampok, lebih baik mengundurkan diri, ya. Itu yang diingatkan, ya, supaya pembantu-pembantu presiden pun juga ke bawah seperti itu. Jangan di bawah diingatkan tapi dia sendiri mencuri, ya. Jadi nggak main-main penegakan hukum. Ketika Pak Prabowo sudah mengingatkan masih juga ada yang mau mencoba-coba, dia tidak segan-segan untuk menyikatnya. Akan dibersihkan semua, ya. Nah, itulah yang saya tertarik. Ternyata beliau sudah mulai menunjukkan taringnya sebagai seorang presiden dengan menertibkan hukum, ya, menertibkan aparat yang memang selalu menyakiti hati rakyat. Abang kan seorang praktisi hukum nih, ya kan? Sering atau punya komunitas nih, ya kan? Sebagai sesama praktisi hukum, bang. Nah, ada nggak sih bang perlakuan atau perbedaan gitu, ya kan? Pada era Bapak Prabowo ini, gitu. Misalnya, wow, sejak zaman Pak Prabowo gitu, kita harus begini gitu. Ada nggak sih bang? Kalau gosip nggak ada ya. Semua memang melihat kinerjanya Pak Prabowo sudah makin ditingkatkan, ya, semakin memang solid dengan timnya, pembantu-pembantunya. Nah, itulah 1-2 kan ada yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, itulah yang nanti 100 hari kabinet. Setelah itu mungkin dievaluasi, ya. Jadi kita percayakan, ya, sebagai pemegang mandat kedaulatan Pak Prabowo, ya, harus menjalankan ini sesuai dengan apa yang memang dia janjikan pada Pilpres tempoh hari, mau memberikan negara ini menjadi negara kaya dan menjadikan rakyat itu tidak miskin dan rakyat itu bisa memang menikmati apa yang memang dibilang negara Indonesia negara kaya. Jadi memberikan kekayaan kepada rakyat-rakyat supaya rakyat ini tidak miskin. Saya pikir itu yang paling penting dan itu yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan Pak Prabowo. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Muara Karta Simatupang, ya, tentang pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sepertinya akan bertindak keras terhadap orang-orang yang tidak setia kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tunggu gerakan berikutnya, guys. Sandi Widyatama, mediadpr.com, melaporkan dari Jakarta.